Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-jumu'ata linakuna minadh dhakirin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan kemuliaannya untuk kita semua yang menunaikan ibadah Jumat di hari ini. Kita awali Jumat ini dengan berupaya meningkatkan syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan, beraktivitas di hari ini. Kita bersyukur di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan, kita masih memiliki kesempatan untuk beriman sampai detik ini. Kita bersyukur di antara sekian hamba Allah yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kita yang diberikan kemampuan untuk membuktikan keberimanan kepada Allah itu dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Untuk itulah ibadah Jumat dibuka dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai seluruh yang telah menyatakan beriman kepada Allah dimanapun engkau berada, aku tegaskan, aku ingatkan, buktikan keberimananmu kepada Allah itu dengan cara bila telah mengetahui, mendengar seruan Jumat, responlah Jumat itu dengan kekuatan imanmu. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita jalani. Hadirin, tidak ada satupun manusia yang berkehidupan di muka bumi ini, terlebih bagi setiap insan beriman, kecuali mengharapkan kehidupan yang diiringi oleh kesuksesan, diliputi oleh kesejahteraan. Bekerja ingin menjadi pekerja, karyawan, pengusaha yang sukses di semua levelnya, dan berharap kesuksesan di pekerjaan itu dibawa menuju kehidupan yang menyejahterakan. Menjadi suami ingin menjadi suami yang sukses dengan kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Jadi ayah yang sukses, jadi anak yang sukses, jadi dosen yang sukses. Kesuksesan, kesejahteraan adalah bagian harapan tertinggi yang tertanam pada diri setiap insan yang menjalani kehidupan. Di antara ayat-ayat Al-Quran, terkhusus ayat-ayat yang dibiasakan dibaca di dalam kesempatan Jumat, baik Yasin di malam harinya, ada surat Al-Kahf di siang harinya. Di dalam surat Al-Kahfi, di ayat ke-32 sampai di ayat 44 ada dialog yang sangat menarik tentang seseorang yang mendapatkan kesuksesan, kesejahteraan dalam bisnisnya, tapi ternyata bisnis yang dia dapatkan, kesejahteraan yang dia raih dengan keadaan tertentu tidak memberikan kenyamanan hidup sampai hilang seluruhnya, dan terjadilah dialog dengan orang baik, rendah hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di titik inilah kemudian khutbah Jumat akan dimulai yang memberikan kepada kita langkah-langkah kesuksesan dan kesejahteraan dalam naungan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf di ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma an-nahara wa kana lahu thamar. Hadirin, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kisah nyata yang indah yang ditugaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kembali tentang inspirasi dari kisah ini kepada seluruh insan beriman yang berada di muka bumi ini. Allah mengatakan, "Wadrib lahum," ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisahkan, sampaikan perumpamaan yang membawa inspirasi, kesuksesan dan kesejahteraan sejati bagi umatmu itu tentang cerita dua orang sahabat, tentang cerita dua orang yang menjalin pertemanan, kemudian terjadi dialog. Ahadihima, satu di antara kawan ini seorang yang sukses, punya kebun yang luas, pengusaha yang sukses. Bahkan saking hebatnya dia pakar dalam pengelolaan kebun itu, sampai-sampai dari struktur kebunnya tertata dengan baik, drainasenya mengalir dengan baik, ada sungai-sungai, mata air, kemudian di dalamnya beragam. Dari kebun anggur di dalam dilapisi kurma yang jumlahnya banyak, kemudian untuk menjaga kekokohan tanahnya maka ditanam pelapis-pelapis penutup tanah seperti tumbuhan kacang-kacangan dan sebagainya. Maka yang menarik, kebun itu menghasilkan hasil yang sangat luar biasa, memberikan harta yang sangat melimpah, menyejahterakan, menandakan kesuksesan dan melambangkan kekayaan pada masa itu. Maka apa yang terjadi? Dialog dengan temannya ini dia ajak dan dia tampilkan dengan kebanggaan. Dia mengatakan, ini adalah hasil kerja kerasku, ini adalah hasil kepintaranku, ini adalah lambang kesuksesan manajerialku yang menampilkan kesuksesan yang sangat luas, yang walaupun sampai kiamat ini akan tetap bertahan. Walaupun aku pulang, meninggal, kemudian kembali kepada Tuhan, aku yakin walaupun kembali aku akan diberikan yang bentuk serupa, kebun yang lebih indah dengan aset yang sama. Maka di balik kesuksesan itu, di balik kenikmatan itu, ia menampilkan dirinya dengan keadaan yang sangat tinggi, sampai-sampai kemudian menyampaikan kalimat-kalimat yang melebihi kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling menarik, kawannya ini yang hidupnya sederhana, yang dikomen tadi oleh temannya yang tadi, "Hei kawan, apa aktivitas keseharianmu? Sampai usia begini, sampai kemudian kau tumbuh seperti ini, kau tidak mendapatkan kesejahteraan seperti yang aku dapati. Aktsaru minka mala wa walada." Aku lebih banyak dibandingkan dengan engkau dari segi harta, keturunanku pun melimpah, terawat dengan baik, sementara engkau dalam keadaan yang sangat terbatas. Hadirin, yang paling menarik, perhatikan jawabannya ketika memasuki ayat ke-39. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Walaula idh dakhalta jannatak. Sayang sekali dengan sikapmu itu. Kesuksesanmu bagus, kesejahteraanmu baik, tapi aku khawatir gaya hidupmu, kesuksesanmu, karaktermu itu tidak mengimbangi apa yang telah engkau raih, tapi bisa menghanguskan apa yang telah engkau capai. Perhatikan kalimatnya, walaula idh dakhalta jannatak. Kalaulah engkau berupaya membangun kesuksesan dan kesejahteraan itu dengan langkah-langkah berikut, dengan kalimat ini, tentu engkau akan mendapatkan kesuksesan yang sejati, kesejahteraan yang abadi, dan manfaat dalam kehidupan yang akan terus dimiliki. Apa kalimatnya? Walaula idh dakhalta jannatak. Kalaulah engkau masuk ke asetmu, ke kebunmu itu, ke tempat suksesmu itu, dengan mengatakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Quran mengajarkan kepada kita algoritma kesuksesan dan kesejahteraan. Allah tidak menginginkan kita sukses tapi tidak sejahtera. Sejahtera tanpa kesuksesan itu pun semu sifatnya.
Maka kalimat pertama yang diajarkan oleh Al-Quran melalui kisah ini disampaikan pada Nabi untuk diteruskan kepada umatnya. Allah mengajarkan Masya Allah, harus terangkai algoritma bagi Anda yang ingin sukses dalam pekerjaan, sukses dalam kehidupan. Tancapkan algoritma ini pada hati kita yang paling dalam. Masya Allah. Hadirin, Masya Allah memiliki setidaknya 3 makna utama. Satu, Masya Allah adalah kalimat yang diungkapkan ketika kita mendapati, walaupun sekedar melihat, menyaksikan, apalagi meraih satu puncak kesuksesan, satu puncak kesejahteraan, satu puncak kenikmatan. Anda mendapati promosi jabatan, Masya Allah. Lihat rumah yang indah, Masya Allah. Ingin ditautkan dengan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, semua akan dihisab. Tapi kita ketika mendapati itu, kita katakan Masya Allah. Masya Allah adalah ungkapan yang ditampilkan ketika kita mendapati keindahan, kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan yang diraih. Tapi saat yang bersamaan, dia memiliki makna yang kedua, yaitu satu dorongan untuk bisa ditanamkan pada diri yang mengucapkan itu, untuk bisa menempatkan visi tinggi demi meraih kesuksesan yang ingin dia dapatkan. Seakan-akan kalimatnya ingin mengatakan, ketika Anda masuk bekerja, mengatakan Masya Allah, pada saat yang sama tanamkan visi. Dengan bekerja ini, Anda harus sampai pada titik sukses yang paling tinggi. Optimis. Setiap diberikan tugas, pasang target. Ini selesai. Optimis bisa tuntas, bisa diselesaikan. Sampai ke puncak Anda bisa meraih kesuksesan itu. Jadi Al-Quran mengajarkan, kalau Anda ingin sukses, maka bersikaplah profesional, disiplin dalam pekerjaan, baik melakukan tugas, tanamkan integritas, bekerja dengan baik, bekerja dengan semangat, sampai itu bisa Anda raih. Kalimat Masya Allah tidak hanya mengajarkan Anda lihat gedung tinggi, Anda katakan Masya Allah, tapi makna keduanya men-challenge Anda, men-challenge kita. Kapan Anda bisa mendapatkan seperti itu? Maukah Anda bekerja untuk dapat seperti itu? Maukah Anda berusaha untuk mendapatkan kesuksesan seperti itu? Di Quran menanamkan pada kita, orang beriman itu pada dirinya sudah tertanam sifat-sifat perjuangan untuk meraih kesuksesan. Orang-orang yang beriman tertanam algoritma kekuatan pada dirinya untuk mendapatkan kesejahteraan. Jadi kalau Anda, saya, kita beraktivitas dalam kehidupan, ada di bidang pengetahuan, ada di bidang harta benda, di bidang kedudukan, di bidang tenaga, Anda berusaha, bekerja, di perusahaan manapun, Anda katakan Masya Allah ketika melihat seseorang datang dengan mobil bagus, challenge yang sama, bisakah Anda mau bekerja keras untuk mendapatkan itu atau lebih di atas itu? Kalau ini ditanamkan dalam dunia kerja kita, di kalangan lingkungan insan-insan beriman khususnya, maka tidak ada istilahnya pegawai yang malas. Tidak ada karyawan yang malas. Yang terdapat adalah sesuatu yang penuh dengan semangat, algoritma yang kuat, keinginan untuk sukses. Tapi saat yang sama, Masya Allah juga mengajarkan kita tentang semua apa yang kita raih sejatinya hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalaupun kita bisa meraihnya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ta'ajub, artinya kekaguman, harapan kuat, bisa juga menunjukkan pada bentuk mausul, kata sambung, konjungsi yang menunjuk pada apa yang kita raih tanpa batas. Pada orang disebut man, pada benda materi disebut ma. Anda dapat berapapun harta, sebanyak apapun, Sya Allah, tak mungkin bisa diraih kalau Allah tidak berkehendak. Anda kedudukan setinggi apapun, ila haddi sampai setinggi apapun, Sya Allah, tak mungkin diraih kalau Allah tak berkehendak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Semua kedudukan, jabatan, kekuatan Allah yang memilikinya, dan mudah bagi Allah menitipkan pada siapapun yang Dia kehendaki. Pada orang baik untuk menyebar kebaikannya, kalau kurang baik untuk dilihat sejauh mana dampak keburukannya, sejauh mana damage-nya, sehingga datang orang baik memperbaiki kekurangan-kekurangan ini setelah mengerti dampak kekurang baikannya. Hadirin, maka 3 aspek ini, jika ingin sukses, jika ingin sejahtera, Quran mengatakan, buatlah visi yang terbaik. Tidak cukup dengan kagum. Sukses itu tidak dihayalkan. Sejahtera itu tidak diimajinasikan. Sejahtera itu adalah rencana. Sukses itu adalah visi. Kemudian iringi dengan kerja keras yang baik, dengan semangat yang kokoh,
Setelah Anda sukses, tetaplah rendah hati dan kaitkan seluruh kesuksesan itu atas dasar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulailah aktivitas itu dengan mengatakan la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan, tidak ada segala hal yang mendukung kita itu bisa sukses kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini algoritma pertama yang diajarkan oleh Al-Qur'an pada siapapun yang menginginkan kesuksesan yang sejati. Maka yang pertama harus dikatakan punya visi yang baik, bangun kekuatan yang terbaik, manajerial yang kokoh, saat yang bersamaan bangun konektivitas dengan Allah sehingga tercipta kerendahan hati yang baik. Saudara, hadirin, sesuatu yang terkoneksi dengan Allah, kalimat singkatnya disebut dengan takwa. Maka ketika seseorang meningkatkan takwanya, dia memiliki pengertian membangun konektivitas hubungan dengan Allah yang kuat. Semakin kuat takwanya, artinya semakin kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa disebutkan sebanyak kurang lebih 240 kali di dalam Al-Qur'an, dan Allah tidak menyebutkan kata takwa umumnya kecuali bersanding dengan keindahan-keindahan, kesuksesan dan kesejahteraan yang dijanjikan. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mau membangun koneksi dengan Allah, meningkatkan takwanya kepada Allah, tingkatkan hubungan baik dengan Allah. Anda punya koneksi dengan orang yang punya kedudukan, mudah akses Anda, gampang meniti pekerjaan Anda. Anda punya koneksi dengan Allah, Anda merasa punya Allah, apa yang sulit bagi Allah? Siapa yang mampu membangun kedekatan dengan Allah, yaj'al lahu makhraja. Masalah sebesar apapun, serumit apapun, sesulit apapun, di pekerjaan, di kantor, di rumah tangga, di persoalan sosial, di korporasi, apapun itu, sepanjang kita masih merasa punya Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi terbaik yang mendukung kebaikan kita yang sejati sifatnya. Butuh pengetahuan, Quran surah kedua di akhir ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan, ajarkan pengetahuan yang terbaik. Butuh kebahagiaan, Quran surah kedua di akhir ayat 189, wattaqullah la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Jika Anda sukses di rumah tangga, sukses di pekerjaan, bagus. Sukses di sosial, bagus. Tapi kadang kita sukses tapi kurang bahagia, harta banyak, kedudukan tinggi, ilmu bagus. Coba cek, mungkin yang kurang bukan harta, yang kurang bukan kedudukan, yang kurang ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, di antara sifat takwa itu, amalan pertamanya adalah salat. Perhatikan runtutnya Al-Quran. Tipsnya ada, namanya ada, langkahnya ada. Jika Anda bertanya, amalan apa dari 240 ini untuk membangun hubungan dengan Allah supaya baik, dimudahkan dalam beraktivitas, maka kalimat takwa pertama ditampilkan dalam bentuk salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Salat adalah pembuktian ketakwaan kita kepada Allah. Kita selalu menuntut, ya Allah, lancarkan usaha saya, mudahkan urusan saya, baguskan proyek saya, berkahi hasilnya. Tapi ketika Allah meminta kita untuk terkoneksi, terkadang lambat didatangi, terkadang abai dilakukan. Maka menjadi hak Allah kemudian memberikan apa yang kita minta sesuai dengan kadar dan keadaan diri kita masing-masing. Maka pembuktian Jumat ini adalah diantara ikhtiar kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha akhirat, mendapatkan pengingat dalam tausiah dan khutbah Jumat, sekaligus yang terakhir memberikan motivasi supaya kehidupan dunia kita dijalani dengan semangat, bahagia, sukses dan sejahtera. Itulah sebabnya dari 11 ayat dalam surah Al-Jumu'ah, ayat ke-10-nya setelah menunaikan Jumatan, perhatikan kalimatnya. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Jika Anda telah tuntas mengerjakan Jumat, bertebaranlah, beraktivitaslah di tempatnya masing-masing dengan penuh semangat, dengan kerja keras, dengan penuh integritas, yang dengan itu carilah dengan optimis keutamaan-keutamaan yang telah Allah tetapkan di tempat Anda beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan pada diri kita untuk tetap semangat, memberikan solusi pada setiap persoalan yang kita dalami,
Tidak ada satupun masalah di muka bumi ini yang tidak Allah turunkan solusinya. Seperti penyakit yang sejatinya selalu Allah turunkan obatnya, kecuali kematian. Namun itu bergantung, pertama, pada kedekatan kita yang membangun hubungan dengan Allah. Kedua, pada visi yang jelas kita untuk menempuh jalur kesuksesan yang kita harapkan. Ketiga, pada kemampuan kita untuk menerjemahkan visi itu dalam semangat pekerjaan dengan penuh attitude dan integritas sebagai bagian dari raihan kesejahteraan. Dan yang keempat, bagaimana kita menjaga itu dalam suasana yang selalu diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, maka orang ini, sahabat yang sederhana ini mengatakan, mudah bagi Allah menghancurkan apa yang telah kamu raih ini, dan tiba-tiba datanglah kemudian badai, datanglah kemudian angin berapi, datanglah kemudian persoalan, sumber mata airnya hilang, atasnya terbakar, hancur seketika. Lalu dia kemudian mengepalkan tangannya, membukanya, dan menyimpannya ke dalam wajahnya dengan penuh penyesalan. Dia katakan, kenapa aku tidak memperbaiki ini sejak dulu, dan aku menyesal baru menyadarinya saat ini, setelah itu semua tiada. Saudara, tapi yang indah, Nabi memberikan jawaban, Quran memberikan penguatan sebelumnya, bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki dan mencapai kesuksesan tertinggi. Seluruh sahabat-sahabat Nabi yang aktivitasnya di bidang usaha, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Abu Dahdah, semuanya. Ada yang ahli kebun, ada yang kemudian jadi ahli properti, ada yang ahli di bidang niaga dan sebagainya. Semua bahkan pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah, tapi ketika mendapatkan pencerahan dari Nabi, dikeluarkan semangatnya sampai mereka tercatat jadi pebisnis sukses yang pernah menanam legasi di muka bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita menundukkan hati, berdoa dengan segenap kekhusyuan yang mampu kita tampilkan, izinkan khatib ingin mengingatkan dengan kuat bahwa sekeras apapun kita berusaha, sejauh apapun kita melangkah, tetap kuasa di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang paling penting dalam hidup, pastikan kita selalu terhubung dengan Allah sampai kita merasa dalam hati kita punya Allah. Kita punya Allah. Itu yang meringankan beban hidup kita, meringankan persoalan hidup kita, dan mempermudah kita naik pada status yang lebih baik. Dan yang kedua, diingat persis bahwa seluruh aktivitas kita akan dihisab kelak, dievaluasi, dinilai saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda di kantor dievaluasi, Anda di kantor ada inspektorat, maka di akhirat pun semua amal kita akan dihisab. Pastikan dunia kita baik dan akhirat kita aman. Untuk itu, mari kita berdoa. Sekali lagi, kita lakukan dengan ikhlas dan khusyuk, dan semoga dengan itu Allah menerima apa yang kita mohonkan kepadanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innakal qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa nusalli wa nusallimu 'alal habibil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah, kami mengakui kami banyak berbuat kesalahan, bahkan mungkin dalam kesalahan itu banyak dosa yang telah kami kerjakan. Namun kami meyakini Engkau memiliki rahmat yang luas tanpa batas, kasih sayang ya Allah yang begitu dalam. Maka di Jumat ini kami memohon dengan kasih sayang-Mu,
ampunanmu, rahmatmu. Ya Allah, ampuni seluruh orang-orang memiliki kesalahan dan dosa sampai Jumat ini, dimanapun ia berada, muslimin dan muslimat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, khususnya bila ada satu jamaah siapapun ia datang ke tempat ini di Jumat ini membawa dosa, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini, masjid ini, kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada yang merasakan kegelisahan di Jumat ini, siapapun dia, mohon tenangkan hatinya. Allahumma ya Allah wala asiran illa yasartah. Jika ada di antara jamaah satu pun yang sedang mengalami kesulitan, maka mohon angkat, ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang diuji dengan penyakit, apapun itu ya Allah, kuatkan kami, angkat dan hilangkan, sembuhkan penyakit kami ya Arhamar Rahimin. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, Engkau Maha tahu jika ada di antara kami hamba-Mu memiliki kesulitan finansial, terlilit utang piutang, apapun bentuknya, limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridhan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada keinginan, hajat yang tersembunyi di antara kami, tak terucap di lisannya, selama itu baik untuk dunia dan akhiratnya, mohon kabulkan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al ya Allah hadzal makan makanan mubarakah fi kulli adwariha ya rabbal alamin wa fi masjidihi ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang baik, tempat yang diberkahi, terkhusus dalam masjidnya. Jangan biarkan ada satu tapak di bagian tempat ini yang berlaku maksiat, yang menyimpang dari ketentuan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana Allahumma ya Rabbana ya khairan nasirin unsur ikhwatana fi Palestin wa fi Sudan wa fi kulli makanil mubtalin. Ya Allah, kami mohon anugerahkan pertolongan-Mu kepada saudara-saudari kami di Palestina, di Sudan, di berbagai tempat yang tengah mengalami kesulitan, dan mohon ya Allah, dengan doa ini menjadi pertanda keringanan hisab kami di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.